yang jauh-jauh dibagi selebaran, nyanyi, benggitar lah apa segala macam. Ya mengganggu lah warga di sana. Kalau nyanyinya itu bagus, penyanyinya mintanya kepada manusia. Tuhanku Yesus, kita nggak ini sih, kita nggak ada hak untuk melarang itu. Tapi hilang banget. Tapi itu nama Allah dibawa-bawa, nama Nabi dibawa-bawa, nama Rasul dibawa-bawa, nama Alkitab juga dibawa. Tersinggung umat Islam, wajarlah itu. Jadi tolong disadari ya, agama itu jangan dilihat dari oknumnya, agama itu dilihat dari kitab sucinya. Itu yang Anda harus tahu. Jadi damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah Islam. Melihat Islam jangan lihat orangnya, lihat kitab sucinya. Kitab suci yang harus dilihat. Begitupun kami melihat kalian, mau kalian itu kasih, begitu Anda lewat masih jarak 10 km berpapasan dengan kita umat Islam sudah senyum duluan. Umat Islam di depan senyumlah duluan, jarak masih 2 kilo sudah senyum. Maksudnya minta-minta begitu, minta-minta di agama Islam gitu. Bukan, kalian itu ajaran kasih kan, ajaran kasih. Masih 2 meter, masih 2 kilometer berpapasan umat Islam sudah senyum memang. Kalau perlu itu bibir dikasih lem teko biar kelihatan senyum. Tapi hati kalian itu hancur, hati kalian itu busuk sama umat Islam itu. Benci sebenci-bencinya kalian itu sama kami. Kami tahu. Jadi kalian itu bermanis-manis itu hanya di depan kami. Kalian senyum-senyum itu depan kami saja. Di belakang kami itu kalian andaikan bisa kalian telan kami, kalian telan. Itu dalam hati kalian. Bayangkan majikan kalian ya, 300 tahun, 350 tahun ingin membumihangiskan Islam di Indonesia, di Nusantara ini. Tapi mereka nggak berhasil. Datang kalian penerusnya, melihat kami yang berjaya di Nusantara ini, hati kalian itu berulat. Tapi di depan kami senyum. Selamat pagi Pak Suma. Ya pagi Nona Manis. Apa kabar Pak Suma hari ini? Baik. Pak Suma mau minum apa? Baik kali lah kalian itu. Tapi di dalam hatinya udahlah hancur kalian. Jadi kami lihat semanis apapun kalian di hadapan kami, yang kami lihat itu bukan kaliannya. Yang kami nilai itu kitab kalian. Begitu juga harusnya kalian. Sejahat apapun umat Islam depan kalian, yang Anda harusnya lihat adalah bukunya, kitab kami. Artinya kami tidak melaksanakan apa yang ada dalam kitab suci kami. Makanya kami jahat. Kalau kami jahat, nah kalian, kenapa kalian baik? Karena kalian tidak melaksanakan instruksi dalam kitab kalian. Dalam kitab kalian itu diperintahkan apa? Jangan memberi salam kepada orang Islam, jangan kau terima sebagai tamu dalam rumahmu. Itu ajaran Kristen. Coba jelaskan gimana? Ada dalam kitabmu. Ada. Jangan sampai aku menyebutnya. Gimana tertulis? Kalau ada gimana? Coba dibacakan. Boleh aku bacakan. Boleh, aku bacakan samamu, boleh. Kita bacakan ya dari data nomor 10-nya sampai nomor 11. Karena kalau Anda melakukan itu, maka kata kitab Anda ini, Anda akan masuk ke dalam neraka. Oke? Bang Jumi, ya. Jangan mengarang demi cuan, Bang. Jangan. Kenapa? Jangan mengarang demi cuan. Demi cuan. Kamu bayar saya. Ada yang bayar saya di sini? Nggak ada kan? Ya, kamu yang minta kan bacakan. Oke, saya bacakan semamu ya. Aku sesuai dengan yang kamu tadi. Oke. Jikalau seorang datang kepadamu dan orang itu tidak membawa ajaran Kristen, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan kamu memberi salam kepadanya. Barang siapa, dalam kitab saudara, sebab barang siapa memberi salam kepada orang yang bukan Kristen, maka dia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Perbuatan jahat di dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi menurut ajaran Kristen, barang siapa yang memberi salam kepada umat Islam dan menerima tamu
di dalam rumahnya, orang Islam masuk ke rumahnya diterima baik-baik, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu Bibelmu yang bercerita seperti itu. Pernah diajarin oleh pendetamu? Tidak. Yang diajarin pendetamu, kasih adalah puncak iman Kristus, kasih Kristus adalah segalanya. Wah, ulat. Ini dalam kitabmu tertulis, Bung. Cuman tidak diajarin. Kalian tidak diajarkan selayaknya kami. Assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpahkan atasmu, rahmat Tuhan dan hidayah Tuhan diberikan kepadamu. Itu Islam. Kalau kalian selamat pagi, artinya apa? Menyelamatkan matahari. Selamat siang, semuanya kepada matahari terus ucapan selamatnya. Nah, baca dalam kitab Anda tuh 2 Yohanes 1 tuh nomor 10, nomor 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan jangan memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Perbuatan yang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi mau semanis apapun kalian, Bang Suma, iya Mas, abang sudah makan. Belum Mas. Mau makan apa? Mau minum apa? Oh Mas, ya kenapa? Ada keringatnya Mas di dahi aku lap ya. Oh iya. Mas, hati-hati dulu Mas. Tunggu. Kenapa? Di depan ada sampah duri kecil. Aku buang dulu durinya. Mau sampai segitu pun levelnya kalian, bagiku yang kunilai kitabmu. Begitupun kami. Mau sejahat apapun orang Islam itu, bom Bali, bom hotel, bom gereja, jangan lihat oknumnya, lihat kitab sucinya. Berarti orang itu belum menjalankan kitab sucinya dengan baik. Mereka tidak menjadi orang Islam yang benar berarti. Begitu juga kalian. Kalau kalian masih senyum, masih ramah, berarti kalian tidak menjalankan kitab suci kalian dengan baik. Itu. Tapi kalau kalian sudah menjadi penjajah, menjadi rasis, menjadi pembunuh berdarah dingin, baru Anda itu adalah pelaksana Bible yang benar dan tepat. Itu paham itu. Saya tidak ngadi-ngadi. Saya kasih data bukti. Ulangan 20 nomor 10 sampai sekian. Kalian diajarin untuk menjajah. Kalau orang yang kamu jajah itu minta damai, jadikan mereka budak. Itu dalam kitabmu. Kalau mereka tidak mau berdamai, bunuh semuanya. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya. Itu dalam kitabmu. Itu yang diperhatikan Belanda. Kalian sekarang ini adalah ibarat orang yang habis membunuh, puas menjajah. Habis itu kalah kan, diusir. Wah, diusir pakai bambu runcing, tusuk pantatnya pakai bambu. Sakit. Udah gitu pulang ke rumah, cuci tangan yang bekas darah, cuci semua. Habis itu dirapikan rambutnya pakai minyak lintah, bibirnya dimerah-merahin, ya. Lalu kemudian alisnya dikasih hitam-hitam pakai tai ayam biar agak hitam sedikit. Datang habis itu senyum-senyum. Selamat pagi. Aduh, kasih Tuhan beserta kalian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Oten. Macam kami ini, macam Indonesia ini film kartun aja kau buat. Ya, jadi damai sejahtera itu hanya ada di ajaran para nabi. Yesus mengajarkan damai sejahtera, tapi Kristen tidak mengajarkan damai sejahtera. Nabi Musa mengajarkan ajaran damai sejahtera. Nabi Daud, Salomo, semua mengajarkan damai sejahtera. Tapi Kristen, jangan bilang-bilang sama saya, sakit hatimu nanti. Ya, jadi Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, wahai Bani Israel. Tapi ada masanya nanti datang, yaitu masa di mana nabi kebenaran akan datang mengajarkan segala kebenaran, segala keadilan, dan penginsapan akan dunia, penginsapan dosa, penginsapan dunia akan dosa. Dan itulah Islam. Satu-satunya jalan untuk menuju kepada surga, kepada jannah,
hanya Islam. Di luar daripada itu hanya tahayul dan khurafat. Demikian. Maafkanlah daku yang menyakiti hatimu, demi keselamatanmu itu rela ku lakukan, sayang. Udah kabur bang. Bang, ada hotel di bawah Taiping ya kayak gini. Cuma istrimu sudah aku tiduri katanya gitu bang. Itulah Uten. Kan kuda aku bilang aslinya itu kalian kayak gorila lagi haid. Nanti kalau gempa itu Allahu Akbar. Nah, Ini Taiping di bawah nih ya. Sebagian kalian commute ya. Pasar Ibu naik dia nggak ada minta naik. Terus itu di sini ada moderator namanya Bang Handi Baluap. Bang Handi juga bisa naik orang, dia nggak ada minta naik. Memang hotel ini hotel netizen ini suka-suka kalian aja memang. Taiping tuh. Ini Bang Handi itu moderator di sini. Tidak ada yang minta naik Pasar Ibunya Baluap. Dan dia turun sendiri. Dasar deterjen. Kalian aja mau diturutin. Tapi marah nanti Bang Musa ya. Naik lagi nanti Bang Musa. Kalian itu memang deterjen. Suka-suka kalian aja. Orang jaga dan makanan. Cece selamat langsung konsen. Cece selamat malam. kameranya kebuka Om. Iya kameranya itu masih hidup Pak. Sorry. Cece selamat malam agama Ya, apa Cece? lain cerita kalau memang sengaja silakan aja, nggak apa-apa Bang. Yang mama nggak pak? Kepencet bang. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini host Bang Suma, terima kasih banyak. Sudah lama saya pengen naik di live-nya Bang Suma, tapi belum pernah kesampaian, baru kali ini. Sudah berapa lama bang? Berapa tahun? Sorry, Bang Ketawaku Andi. kok sama, ketawa kita kok sama. Ngejek kali tawanya. Gini, Praktek Bang. di mana itu? Beli di mana nada suara tertawa kayak gitu Bang? Gini bang, kebetulan saya Dicuekin, makasih. Ya, gimana Bang? Gimana? kebetulan saya punya teman yang dari Medan, kayaknya mau jadi mualaf. Tapi saya mencari alamat api di Makassar, saya nggak tahu alamatnya di mana bang. Di Makassar. Iya. Temannya di Medan. Enggak, ya teman saya itu kerjanya di Makassar bang, dari Medan dia. Mau syahadat offline? Belum kayaknya bang, coba karena dia masih terikat kontrak. Tapi saya memang mencari alamatnya api supaya nanti saya gampang untuk menghubunginya. Oh ya, bisa lah nanti DM aja sama hostnya. Nanti hostnya yang koordinasi dengan Api Sulsel. Iya, kebetulan saya jadi di Makassar bang. Oh, Abang di Makassar juga. Iya. Sama-sama Tadi bilangnya di Bang. Bogor. Yang mana yang benar ini? Bukan, tadi dia bilang Pasuruan. Pasuruannya. Pasuruan apa Bogor tadi Bang? Yang ngomong sekarang yang benar di Bogor. Kalau saya ngomongnya di Makassar. Oh, di Makassar. Ya udahlah, anggap aja kayak gitu Bang. Nah, jadi saya mau minta alamatnya di Makassar di mana bang? Matu Luna. Iya, di mana? Saya ulang anak. Mandrasi Cimtaro tuh, Mbok. Weh, orang macam Jawa bicara juga dengan rupa. ternyata, Masya Allah. Oh gitu kasih lebar rupa ya sekolah lombok. Mandrasi Cimtaro. Ternyata bogis dia. Minta alamatnya bang di Makassar, alamatnya api. Di mana kini di Makassar? Di DM mana Bang kini? Handi, DM Bang Handi. DM saya lah. Saya di Faisal bang, saya di Faisal. Wah, Pasal berapa? markasnya Bang Handi. Pasal berapa? Hah? 17. Oh 17 di belakang. Iya, Rumah Bang. sakit. Iya, iya. Rumah sakit benar. Pak Bantaeng, anu apa nakanin cuma Pantai Bantaeng. Pantai Bantaeng. Bela menjual teman-teman. Anu rumah sakit, anu komplek. Wah, dari Bogor Iya, dari iya. rumah sakit ya. Iya iya iya. Oh, kamu jauh. Oh, Dekat markasnya MCI itu di situ. Oh iya bang. Jadi saya mau cari alamatnya api tapi nggak ketemu bang. Di mana alamatnya? iya, DM saja Bang Handi, nanti Iya, iya. ditunjukkan. Ya kebetulan ada teman dari Medan yang saudari kita masih terikat kontrak sekarang di Makassar.
tapi dia berniat untuk jadi mualaf karena waktu saya perlihatkan ceramah-ceramah dari Bang Suma, live-nya Bang Suma, makanya kayaknya dia tergerak hatinya untuk jadi mualaf gitu loh. Iya, iya, alhamdulillah, masya Allah. Tapi belum saat ini karena dia masih terikat kontrak ya. Di gereja. Tidak bang, lagi kerja dia. Ya, maksudnya kontraknya dengan siapa? Kontraknya dengan perusahaannya bang. Oh, iya. Dia pekerja. Baik, Tapi dia baik. dari Medan, dia dari Mentawai, terus pernah bersuamikan orang Medan. Lama Oh, di Medan. laki-laki. Laki-laki ternyata. Bukan, perempuan. Bersuami. Oh, perempuan. Bersuamikan. Seolah putar-putar kasih ya sih kalau lalu. Iya. Bersuami dengan orang Medan. Tapi sekarang dia dikirim dari perusahaannya kerja di Makassar. Oh, iya. Sip. Aman dia. Kalau dia udah ada di kota Makassar, aman lah sudah itu. Iya bang, ya bang. Makanya nanti habis kontrak saya mau arahkan ke api saja. Baik, baik. Nanti disalatkan dibolangi di masjid. Iya. Insya Allah bang Handi. Iya. Nah itu saja bang. Kalau bisa ditunjukkan alamatnya api lah di Iya. Makassar. Kita kontak saya Bang Handi. Bang Handi. Siap bang. Ada nomor teleponku di channelku. Cari nomor teleponku situ. Oke iya bang. Di Iya bang. deskripsi. Ini serta. Cece bang. Saya dipanggil Cece. Iya. Kenapa ada laki-laki namanya Bece? Panggilan waktu masih kuliah bang itu suka sama Cece dulu. Oh, Cece. Cece. Oh, rupanya sekolah. Panggilan sayang ya. Cari paham itu mau Cece. Iya, tes itu waktu nama kuliah bubi tahu ya, subi benda-benda ini. Oh iya. Iya, orang gage nih pasti. Cia. Bang Cece, apa temannya sebetulnya sudah yakin ya? Coba lagi. Temannya sudah yakin ya? Sudah yakin, alhamdulillah yakin. Bahkan waktu Ramadan kemarin dia sudah belajar puasa selama 20 hari. Oh, Masya Allah. Yang Sebetulnya kalau yang sudah 10 harinya itu puasanya setengah hari. Jadi bisa dikatakan ya. iya sebetulnya kalau udah yakin sih ya nggak apa-apa ya Kanda ya untuk syahadat ya. Iya. Mungkin kalau untuk terkait kontrak itu bisa diatur lah. Iya. Maksudnya supaya untuk ya kembali ke fitrah dulu. Iya, benar. Umurnya berapa tahun itu? Kenapa? Umurnya berapa? 42 Bang Handi. Sekarang? Sekarang 42 sekarang. Nah, sekarang 40 tahun yang lalu. Maksudnya? Iya 40 tahun yang lalu berarti 82. 42 sekarang, Bang. Oh iya. Oh sekarang kalian dulu. Ya udah. Ringga panaan jo syahadat. Ya, makanya saya mau berusaha cari alamatnya Api sampai saat ini belum bisa ketemu. Makanya saya berupaya untuk cari dengan cara naik di live-nya host ya, siapa yang live gitu loh. Ya kebetulan hostnya ini Menteri Luar Dalam. Kapan ditemukan? Oke Bang, cukup itu saja Bang. Saya mendengarkan di bawah saja. Iya Deng. Makasih Deng. Iya, makasih. Makasih. Ada lagi yang masuk baru naik Lamborghini. Halo Bang Zuma. Iya, halo bos. Jadi Apa kabar? aku kan baru tahu ini Bang Zuma. Kebetulan tadi lewat dari FYP ku Bang. Cuman Apa tadi itu, aku masuknya tadi pas di pembicaraan Abang yang membahas 2 Yohanes Bang. Iya. Nah itu kan sebenarnya Bang maksudnya itu Bang untuk orang apa Bang pengajar sesat Bang yang anti Kristus gitu Bang. Bukan berarti orang biasa gitu Bang kami tolak gitu Bang. Iya, kami anti Kristus, maksudnya anti Kristen kami. Termasuk kami kan? Iya maksudnya kan Ini kan surat dari Penatua kan? Benar kan? Iya, tapi kalau menurutku Bang, dari cara penjelasan Abang, kayak seakan-akan Abang kayak ada dendam gitu Bang sama Kristen Bang. Bukan dendam, justru terbaliknya. Justru kebalik. Tadi kan saya ditanya, kenapa Anda mengatakan Islam itu adalah agama damai sejahtera? Sementara kami melihat
Di Indonesia Islam ini kejam, orang ibadah dilarang. Saya terangkan, sebenarnya yang kejam itu agama Anda, cuman Anda tidak mempraktikkan apa yang tertulis. Kan jelas di dalam nomor 9-nya, Anda coba baca. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki Theos, tidak memiliki dewa. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, apa tuh artinya? Tidak membawa ajaran Kristus, tidak membawa ajaran Kristen. Jangan kamu menerima dia. Orang Kristen tidak mempraktekkan ini. Orang Kristen menjauhi dalil ini. Coba Anda praktekkan ini. Apa bisa kami bertamu di rumah Anda? Tidak bisa. Kenapa? Kami tidak membawa ajaran Kristen. Anda kan selama ini disajikan di gereja, kasih itu ajanya yang nampak di kuping. Tapi ingat Bung, sekali lagi saya katakan, abad 21 lah barulah kemudian agama yang diajarkan dari Roma itu berhenti menyebar dengan peperangan. Coba Anda lihat dari awal, siapa yang melumpuhkan kemudian Yerusalem? Islam atau Kristen? Siapa yang memerintahkan membakar semua kitab Torah dan membunuh orang-orang yang membaca Torah? Itu siapa? Baca di kitab BKB. Perang dunia pertama, siapa? Perang dunia kedua, siapa? Apa Anda pikir Bang, kekaisaran Raja Roma ketika Kristen menjadi agama kerajaan, semua unsur dalam lapisan masyarakat itu harus berlaku sesuai dengan keputusan gereja. Apapun kebijakan di seluruh pelosok yang dikuasai oleh Katolik Roma pada saat itu harus berdasarkan keputusan gereja. Bunuh, hukum pancung, gantung. Itu sejarah. Jadi Kristen itu mayoritas bukan karena mereka belajar Bible, bukan. Tapi karena kuasa tangan besi yang membuat Kristen itu berkuasa di mana-mana. Dengan cara apa? Ya itu tadi. Perang, senjata, nuklir, pasukan, prajurit, ekonomi. Itu alasannya tuh. Sama seperti di Indonesia ini. Untung saja Islam lebih dulu masuk, sehingga Anda mendapatkan lawan berat. Siapa yang mengusir kemudian Roma dari Yerusalem, Palestina? Islam. Yahudi nggak berhasil, orang-orang Yahudi nggak berhasil mengusir tentara Romawi, nggak berhasil. Yang berhasil membersihkan Yerusalem Palestina itu dari orang Roma itu ya Islam, gitu Bang. Jadi Anda harus menyadari, Anda itu generasi keberapa di Kristen. Tengok sejarah agama Katolik Roma tuh, itu kan Kristen pertama mula-mula. Bagaimana mereka kemudian merasuk ke dalam wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Oh, tidak nyetor, mati, habis. Jadi itu Anda harus pahami itu. Nanti Anda damai. Kenapa? Karena negara kita sudah merdeka. Negara kita sudah merdeka. Dan tidaklah mungkin kemudian penjajah-penjajah ini sambil menjajah kemudian lalu menanggalkan agama. Tidak mungkin. Mereka menjajah, mereka bawa Bible. Mereka mendirikan rumah ibadah. Mereka membawa Yesus, cuman tidak membawa panji agama. Karena Kristen tidak bisa dijadikan sebagai asas negara. Sehebat apapun agama Kristen berkuasa, agamanya itu tidak bisa dijadikan sebagai asas. Kecuali dulu. Kapan itu? Pada masa kejayaan kerajaan Romawi. Situ
asas Kristen kemudian berlaku. Asas Kristen bukan berdasarkan Bible, tapi keputusan gereja. Nah itu yang terjadi. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Makanya kemana-mana Kristen tidak bisa dijadikan sebagai asas. Kenapa? Karena kitabnya tidak mengajarin. Kecuali menjajah, membunuh, harta rampasan, nah itu baru cocok. Perbudakan cocok, pakai Bible. Tapi kalau dikatakan sebagai asas negara yang mengatur perundang-undangan, yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan militer, yang berhubungan dengan kesejahteraan dan seterusnya, itu tidak bisa. Makanya Anda lihat, sehebat apapun sebuah negara yang dikuasai oleh mayoritas Kristen, mereka tidak akan mampu kemudian mendudukkan Bible sebagai asas negara. Tidak bisa. Tapi antar negara bisa menyandingkan dengan gereja, kebijakan gereja dan kebijakan negara. Itu bisa. Kenapa saya mengatakan itu? Karena itu yang dianut oleh Katolik. Bahkan sampai sekarang kan, Katolik mendirikan pondasi kerajaan sampai hari ini. Pas pusatnya di mana? Di Vatikan sana. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi Kristen ini jauh dari Bible. Mereka tidak mempraktekkan. Yang mereka praktekkan paling 2 ayat. Kasihi Tuhanmu, kasihi sesamamu. Itu aja. 2 ayat itu aja yang dipakai. Yang kayak gini-gini itu tidak dipakai, nggak dipraktekkan. Nah itulah terus yang digaungkan. Oh, Kristen agama kasih, Kristen agama kasih. Ingat Bung, Hiroshima, Nagasaki. Pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Amerika Serikat. Irak rata dengan tanah, dengan fitnah. Ada di situ nuklir pembunuh massal. Mana buktinya? Irak sudah rata dengan tanah. Jutaan manusia mati di sana. Jutaan wanita jadi janda, anak-anak jadi yatim piatu. Siapa pelakunya? Orang yang selalu teriak halilintar, halilintar. Itu. Mana nuklirnya? Saddam Hussein dieksekusi. Mana buktinya? Tak ada. Apa agama mereka? Islam? Oh tidak Bung. Tapi mereka pintar. Sudah gitu mereka memoles semuanya. Kebusukan-kebusukan itu dioles dengan kasih. Wah, kasih paling cantik kali. Apalagi orang Kristen Indonesia, wah paling ahli. Kalau dibilang kasih, Indonesia lah jagonya, Kristen Indonesia itu. Ada bencana, spanduk pasang mana-mana, datang bawa bantuan gitu. Bahkan saking hebatnya kasihnya orang Kristen itu, orang-orang gila itu dikumpul. Ada oknum-oknum kayak gitu. Dikumpul orang-orang gila ini, dimandikan, diobatin, habis itu dibaptis. Termasuk Rusuli Lubis tuh. Itu si kerjaan nih si Rusuli Lubis yang ngaku-ngaku mantan pencuri motor. Itu dia tuh. Nah, jadi Anda itu kalau dilihat dari sekarang ya, kalau dilihat sekarang, oh Kristen itu memang ajaran kasih. Oh, mantap kali lah Kristen ini. Anak-anak sekarang itu dicuci otaknya. Kita itu ajaran kasih. Kristen itu kasih, jangan lihat Islam. Di mana-mana perang, Islam itu begini, Islam itu begitu. Itu hebatnya. Kristen itu hebat. Itu hebatnya. Tapi Bang, itu semua perang itu bukan karena agama sebenarnya Bang, karena politik Bang. Nah itu hebat kan? Hebat kan? Bukan karena agama. Sama itu kayak Karena sekarang politik. Bang. Iya, sekarang yang lagi perang sama Israel sama Palestina itu Bang, itu kan Bang karena politik, bukan karena agama Bang. Di Israel kan ada juga Muslim banyak Bang. Di Palestina juga bukan Muslim semua kok. Itu beda itu. Itu beda. Itu sudah takdir kalau itu. Itu Tuhan sudah menggariskan itu. Itu sudah Tuhan menggariskan bangsa-bangsa yang kemudian durhaka kepada Tuhan akan dibuat cemburu oleh Tuhan. Itu di dalam kitabnya mereka sendiri diterangkan. Mereka diazab kemudian. Kalau kita lihat dikatakan dalam perjanjian lama itu, engkau sudah membangkitkan amarahku, engkau membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan, maka aku akan membalaskan cemburumu dengan menggunakan yang bukan umat. Itu sudah dibuatkan itu.
Jadi menurut abang bang, atas pembantaian Timur Tengah, apa itu ya, Irak itu ya, itu murni 100% karena Kristen ya bang ya? Pelakunya siapa dulu? Memang sih Amerika Serikat bang, mayoritas Kristen Bukan bang. bukan cuman Irak, hampir semua jazirah Arab dibantai habis-habisan. Kuwait, Afghanistan. Apa salah mereka coba kira-kira? Coba. Bukankah orang Kristen itu mengaku sebagai anak Tuhan? Orang yang punya Roh Kudus. Oh, saya sekarang adalah tentara. Jadi, ya saya sekarang kalau sudah tentara ya bukan lagi anak Tuhan, tidak lagi ajaran Kristen, tidak ada lagi ajaran gini-gini. Bukankah kitab suci itu cerminan sebagai oknum beragama? Tapi buktinya apa? Suriah hancur, Libya hancur, semua hampir negara Islam itu diobrak-abrik. Apa salah mereka coba? Salah mereka apa? Mana ajaran kasihnya? Ada. Makanya dikatakan di dalam kitab Anda sendiri loh, pembinasa keji. Orang-orang yang mengikuti sang pembinasa keji itu akan melakukan. Makanya iblis yang menjadi bapakmu. Coba dong tunjukkan kepada kita mana ajaran negara mayoritas Kristen yang betul-betul menunjukkan bahwa mereka kasih. Mana? Tunjukkan ke kita. Ada. Harusnya Kristen ini kan mengaku anak Tuhan, pada diri mereka ada Roh Tuhan, ya kan? Mengaku, wow, pokoknya kami ini apalah dibandingkan Kristen. Tapi coba kita berbicara mengenai kasih. Apa yang kasih Kristen punya, agama lain tidak punya? Tunjukkan. Harusnya kalian itu berlaku seperti malaikat. Tapi ada. Tidak usah terlalu jauh, Bung. Di Nusantara, di negara kita ini aja dulu. Coba Anda jalan di kota-kota yang mayoritas Islam, lalu Anda jalan bandingkan di kota-kota yang mayoritas Kristen. Lihat akhlak di sana. Perilaku hidupnya Anda coba lihat. Lihat, tengok aja, keliling aja, lihat di Indonesia nih. Anda ke mana? Ke Yogyakarta, Anda ke negara kota-kota santri, habis itu Anda ke kota-kota yang mayoritas basis-basis bekas markas-markas Belanda penjajah dulu. Anda ke sana lihat, wah keren kali bang. Perbedaan kita sangat jauh. Maksudnya ini perbedaan gimana bang? Perilaku gitu bang? Ya tengok aja. Oke, kalau misalnya ku bahas misalnya contohnya nih dari kota yang banyak Islamnya gitu, Tangerang lah bang, kubandingkan sama Manado bang. Di Manado bang, tuh hidupnya di sana bang, toleransinya tinggi bang, sangat jauh sama di Tangerang bang, Banten bang. Ini kita berbicara mengenai akhlak. Jadi Tidak berbicara. agak- Kalau berbicara mengenai toleransi, Bung, mengenai toleransi, tak ada di wilayah Nusantara yang tidak toleransi. Itu tidak bisa kita lihat. Yang kita maksud ini adalah perilaku oknum per oknum. Maksudnya tidak ada toleransi gimana bang semua? Di Nusantara ini kan toleransinya kuat. Kita tidak boleh tidak boleh masuk ke situ. Yang saya maksud ini adalah perilaku umat. Iya, kuat toleransi, tapi apa bang? Membaca orang lagi doa rosario gitu bang? Enggak juga. Perilakunya, sikap akhlaknya yang kita lihat. Iya, tapi kan perilaku oknumnya kan jelek bang. Mana jelek yang mana? Justru ini yang bang. Maksudnya apa ini? Itu yang kejadian di Tangerang itu, yang ada lagi dua rosario, itu yang digerebek sama Pak RT itu sampai ditusuk dia itu. Oh, jangan Anda lihat dari detik itu. Lihat detik sebelumnya. Lihat detik-detik pencetusnya. Iya, Jangan Anda lihat. Iya, jangan tanya di sana, mereka lebih tahu. Kita tidak bisa kemudian melihat hanya sepele. Jangan lihat dari Iya, udah jelas-jelas salah itu oknum RT-nya itu bang, nggak ada
yang salah mahasiswanya bang. Kenapa aku bilang kayak gitu bang? Kalau Doa Rosario itu kan nggak ribut bang, itu kan tenang, itu kan dalam rumah bang, nggak ada. Anda pakai ada di doa. situ, Anda ada di sana pada saat kejadian. Memang sih nggak ada bang. Nah, jangan ngomong kayak gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Karena kami umat Islam tidak akan melakukan satu tindakan apapun, apalagi kepada saudara kami yang beda agama, kalau tidak ada hal yang sangat prinsip. Tapi kan itu Itu kan tak bang mungkin. kesaksian korban bang, itu kan kesaksian korban di sana bang, dan korbannya kan nggak cuma satu bang. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu kesaksian korban? Sementara Iyalah bang, ditutup, kesaksian Bang. orang-orang yang ada di sana juga berbeda. Berbeda gimana bang? Udah sampai ditangkap kok bang. Ya, itu karena ada tindakan sampai penganiayaan. Tapi penganiayaan itu terjadi karena ada yang memancing, ada ada asap karena ada api, kan gitu. Iya tahu. Kalau menurut abang apa lah itu apinya gitu bang? Ya, apinya mereka mengganggu masyarakat di sana. Loh, mengganggu gimana bang? Kan Doa Rosario kan tenang bang. Siapa bilang tenang? Emang tenang kejadian pada saat di sana? Tenang lah bang. Kan karena memang orang itu aja yang panas bang, Pak RT-nya itu. Kok jadi Pak RT yang salah? Ya karena dari dia yang keroknya bang, pelakunya itu semua. Dia yang memprovokasi sampai warga ikut mengeroyok bang. Ya karena ada sesuatu tindakan. Seorang RT tidak akan mungkin melakukan tindakan semena-mena. Pertama, mereka kos-kosan di situ, bukan penduduk resmi di sana. Dan Oke. Anda tahu sendiri kan, kalian itu punya tradisi, minuman-minuman keras itu kan tradisi kalian. Apalagi kalau sudah masuk gitarnya, campur baloknya, tuanya, oh sudahlah kalian itu mantap kali dah. Macam kita nggak tahu aja kalian seperti apa. Di sini banyak kos-kosan orang-orang dari, mohon maaf ya, memang kelukannya gitu. Termasuk di rumah tante saya dulu, Jalan Nuri. Dia kos-kosan di sana, nyanyi-nyanyi kayak orang kesurupan. Sampai keluar jalan dia kesurupan. Apanya orang ini? Mereka melakukan sekali dua kali, kita tegur. Pak, kami kebaktian, tapi kenapa sampai kesurupan begitu? Keluar jalan teriak-teriak kayak gini-gini. Akhirnya lama-lama ditegur. Nggak terima ditegur, wartel ya tempat nelpon waktu itu. Punya bini tante saya itu sampai tante nelpon malam-malam. Nak, kamu ke rumah, ini anak-anakku kurang ngajar sudah. Muntah-muntah di dalam wartel. Udah Ya, itu pecahin kan, Bang, kacamata semua. Kondisinya situ kan bang berbeda bang. Waktu orang itu Doa Rosario kan bang. Enggak, itu kebiasaan yang kami lihat. Kalau orang-orang kalian sudah berkumpul 1-2 orang di kampungnya orang, kalian paling jago. Itu yang kami lihat. Itu yang kami saksikan. Masalahnya bang, yang waktu di Tangerang itu bang, itu mayoritasnya itu yang waktu Doa Rosario itu bang perempuan bang. Wajar nggak bang perempuan diapai bang? Ya tergantung, nggak mungkin umat Islam melakukan tindakan yang tidak perhitungan. Pasti ada sesuatu yang mereka lakukan di situ. Pasti ada sesuatu yang menyakitin Terus, warga Bang, di sana. Iya. Terus di situ katanya kan pemilik rumahnya kan Muslim itu bang. Itulah yang sampai dia pasang badan lawan RT-nya itu, sampai dia koyak itu kepalanya itu bang. Paling sesama Muslim loh itu. Iya, namanya orang bayar kos di rumahnya, kasih duit. Mau dia KTP-nya Islam, kasih duit. Siapapun kasih duit, pasti senang. Makanya aku bilang tadi, jangan lihat dari oknumnya. Nah, sekarang kitab suci mana, di ayat mana dalam Al-Quran yang membenarkan tindakan seperti itu? Kan tidak ada. Nah sekarang berarti kita harus berbicara mengenai sosial masyarakat. Apa Mereka mungkin melakukan tindakan yang memancing. Terus kalau menurut abang gimana itu bang? Ayat yang apa namanya? Quran surah At-Taubah ayat 123 itu bang. Wahai orang beriman, perangilah orang kafir. Gitu. Itu ayat yang bercerita tentang saat itu. Coba Anda baca asbabul nusulnya, itu menceritakan apa? Kan pada saat itu umat Islam lagi diperangi. Kenapa mereka diperintahkan dibunuh? Karena sudah membuat perjanjian, tidak ada lagi peperangan. Tapi mereka ternyata masih melakukan peperangan di mana-mana. Sehingga ada perintah itu turun.
Karena mereka sudah melanggar perjanjian mereka buat sendiri. Mereka membuat umat Islam itu diam. Mereka diam, pura-pura diam, damai, gencatan senjata, kan dia. Tapi memerangi diam-diam. Maka ada perintah. Nah sekarang ada nggak yang melakukan itu? Anda diperangi. Ada nggak? Yang ada kalian memerangi kami. Untung kakek nenek kami berhasil memerangi majikan kalian. Coba tidak, hancur kami ini. Itu bang. Coba Anda baca Keluaran 20 tuh. Berapa Bang Zuma? Ya, coba Anda baca, Ulangan. Ulangan 20 Anda baca. Mulai dari data nomor 10. Itu yang dilakukan kemudian yang diperhatikan oleh penjajah. Sampai dia datang ke Indonesia. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu, dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Ini yang diperhatikan Belanda. Loh, itu kan perjanjian lama Bang Zuma. Kenapa rupanya kalau perjanjian lama? Ya perjanjian lama itu nggak selamanya harus diterapin sama orang Kristen modern sekarang Bang. Ya modern sekarang karena Indonesia sudah merdeka. Ini yang dipakai Belanda coy. Apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Elohim menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya, yang laki-laki dengan mata pedang. Ini yang dipakai Belanda. Ini yang dipakai. Karena ada legalitas. Kalau Anda mengatakan itu tidak berlaku lagi, perpuluhan, kenapa tidak berlaku lagi? Sementara perpuluhan itu katanya hanya untuk suku Lewi, tidak ada dalilnya untuk Belanda, tidak ada dalilnya untuk Indonesia. Tapi kenapa kalian pakai? Kalian itu sekarang itu Kristen merasa paling terzolimi loh. Hebat memang kalian tuh. Oh, paling tersakiti, paling terzolimi. Itulah Kristen di Indonesia. Iya,